Mereka yang telah membeli peta Sunrise City tidak tahu bahwa kerajaan Sunmon telah membuat jebakan. Itu perlu untuk melanjutkan dengan hati-hati. Berdasarkan inderanya sendiri dan pengamatan aliran orang-orang di sekitarnya, Huo Yuhao percaya bahwa ia telah memasuki wilayah tengah kota Sunrise. Dia berhenti melestarikan kekuatan spiritualnya ketika dia mencapai wilayah ini. Dia mengaktifkan deteksi spiritual dan memfokuskan kekuatan spiritualnya untuk memindai ke arah tertentu. Dimanapun kekuatan rohaninya berlalu, semua yang disurvei disajikan dalam pikirannya sebagai konstruksi 3 dimensi. Karena ada banyak bangunan di kota yang menghalangi pendeteksiannya, dia tidak bisa mendeteksi sejauh yang dia bisa di daerah yang berantakan. Namun, temuan yang ia peroleh cukup baginya. Dia mulai berpikir, laut rohaninya bergelombang luar biasa. Dia perlahan berbalik dan dengan cepat memindai ke satu arah. Sunrise City hanya membentang sedikit lebih dari 20 km. Dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao dan Eye of Destiny, dia hampir bisa memindai seluruh kota jika dia berdiri di tengah-tengahnya. Hanya saja dia tidak bisa benar-benar melakukan ini, karena itu akan terlalu berbahaya. Eye of Destiny-nya terlalu menarik perhatian. Bahkan ketika dia mengamati sekelilingnya, dia melestarikan sebagian dari kekuatan rohaninya. Meskipun kemampuannya searah, ia membatasi jarak deteksi ke radius 2 km. Dengan cara itu, dia masih bisa menangkap semua yang ada di wilayah inti kota Sunrise. Bahkan Titol Douluo tidak bisa melakukan hal seperti ini. Tidak ada alat pengintai jiwa yang bisa melakukan inspeksi menyeluruh seperti itu. Setelah Huo Yuhao menyelesaikan gilirannya, ada ekspresi terkejut di matanya. Namun, dia segera kembali normal, dan berjalan ke arah tanda yang ditinggalkan oleh rekan satu timnya. Sekte Tang telah memutuskan untuk memasang di hotel berukuran sedang. Sebelum mereka berangkat, mereka sudah mengenakan penyamaran. Tentu saja, hotel tempat mereka menginap secara alami tidak ada di alamat yang Nan Qiuqiu tinggalkan untuk pemimpin tim kecil itu. Su Sanxi sedang duduk di aula utama hotel, minum bir murah sambil menunggu Huo Yuhao. Setelah melihatnya memasuki hotel, ia segera melambaikan tangan Yuhao. Huo Yuhao berjalan ke sisi Su Sanxi dan duduk. Dia juga memesan 1 liter bir. Apa yang membuatmu begitu lama? Apakah kamu baik-baik saja? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, aku baik-baik saja. Apakah semua orang sudah tenang? Su Sanxi mengangguk. Semuanya baik-baik saja. Apakah mereka mengungkapkan sesuatu? Huo Yuhao menjawab, beberapa hal aku belum menemukan di mana mereka menyimpan sandera. Namun, ada beberapa alat jiwa kelas tinggi yang dipasang di pusat kota. Mayoritas dari mereka adalah alat jiwa yang diam. Huo Yuhao telah menemukan banyak hal ketika dia mengamati kota. Dia telah menemukan lebih dari 30 rumah tinggal dilengkapi dengan alat jiwa canggih. Setidaknya itu adalah alat jiwa kelas 6, dan bahkan ada beberapa yang kelas 7 dan kelas 8. Ada beberapa yang menurutnya sangat berbahaya, terutama yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Bahkan mungkin mereka adalah alat jiwa kelas 9. Bagaimana bisa Huo Yuhao tidak terkejut melihat situasi seperti itu? Sunrise City berada di bawah pengawasan penuh sekarang. Tidak diragukan lagi, ada banyak alat pengintai jiwa di atas kota. Setelah sesuatu ditemukan tidak beres, sinyal dapat ditransmisikan ke tanah dengan segera. Alat jiwa canggih yang tersembunyi di kota kemudian dapat segera mencari target mereka. Jika tidak ada penekanan pada pencegahan korban sipil, mereka yang ditemukan hampir pasti hancur. Selain itu, masih ada 2 legiun insinyur jiwa di luar kota. Su Sanxi mengerutkan alisnya dan bertanya, bagaimana dengan bawah tanah? Apa yang kamu temukan? Huo Yuhao menjawab, tidak ada yang di bawah tanah. Deteksi spiritual aku sangat terpengaruh setelah aku mencoba menggunakannya di bawah tanah. Itu hanya bisa mencapai 50 meter di bawah tanah. Bahkan jika aku menggunakan mata takdir aku, itu hanya dapat meningkatkan jangkauan hingga 100 meter. Aku harus langsung di atas untuk mendapatkan gambar yang lebih jelas. Aku belum mensurvei seluruh kota, tapi kupikir para sandera kemungkinan akan dikunci di bawah tanah. Selama itu cukup dalam, dan jumlah pintu masuk dan keluar dibatasi, itu akan sangat sulit untuk ditembus. Mereka akan jauh lebih aman daripada jika mereka berada di atas tanah. Mempertimbangkan bagaimana Kekaisaran Bulan Matahari suka membangun semua jenis struktur di bawah tanah, itu adalah kemungkinan yang paling mungkin. Namun, mereka mengambil langkah-langkah pertahanan yang sangat ketat kali ini. Setelah aku memasuki kota, aku menemukan bahwa ada banyak pipa yang terhubung di bawah tanah di tepi tembok kota. Ada orang yang menonton pipa-pipa ini,
yang digunakan untuk mendengarkan gerakan bawah tanah. Adapun langkah-langkah lain, aku belum menemukannya. Susanshi mengangguk dan berkata, sudah tidak mudah untuk menemukan semua ini. Jangan terlalu keras pada diri sendiri, luangkan waktu kamu. Bagaimanapun, kami baru saja tiba. Kembali dan istirahatlah. Kita masih perlu melanjutkan besok. Baik. Huo Yuhao mengikuti Susanshi kembali ke kamar mereka. Ada 4 pria dan 3 wanita di antara mereka bertujuh. Ketiga wanita itu berbagi satu kamar, sementara keempat lelaki itu terbagi di antara 2 kamar. Huo Yuhao tinggal bersama Ji Juan, karena Hichaito dan Susanshi tidak mau tinggal bersamanya. Kakak Ji. Setelah dia masuk, Huo Yuhao segera melihat Ji Juan duduk di tempat tidur. Dia terdengar sangat kesal pada saat ini. Saat dia masuk, niat pedang tajam dengan cepat menyambutnya. Ruangan itu remang-remang, tetapi 2 baut listrik segera menyala ketika Ji Juan membuka matanya. Namun, niat pedangnya seperti es di hadapan air mendidih, itu segera dihilangkan. Lebih jauh lagi, itu bahkan tidak menyebabkan Huo Yuhao masalah. Ji Juan tertegun. Aku tidak menyadari kamu sudah sangat kuat. Seperti apa kultivasi kamu sekarang? Huo Yuhao tersenyum sedikit dan menjawab, kamu sepertinya hanya mengatakan kata-kata itu ketika kamu khawatir tentang kemampuan lawanmu. Kapan kita bisa mulai bertarung? Huo Yuhao memutar bibirnya dan berkata, itu tidak akan segera. Musuh yang kita hadapi sangat kuat. Kami dikirim selama waktu ini karena guru jiwa yang kuat dari akademi tentu diawasi. Sekte kurang dari target. Selain itu, Kekaisaran Sun Moon tidak akan mengharapkan orang-orang dari kultivasi kami untuk menyelamatkan para sandera. Kami hanya akan bergerak setelah mengetahui situasi di Sunrise City. Namun, lebih penting untuk mengakali musuh kita. Baik. Ji Juan mengakui kata-katanya sebelum menutup matanya dan bermeditasi lagi. Huo Yuhao sedikit kesal saat dia menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa kata-katanya jatuh di telinga tuli. Dia juga tidak makan di hotel. Setelah makan ransum kering, dia duduk bersila di tempat tidur di seberang Ji Juan. Dia tidak memasuki kondisi meditasi yang dalam. Saat ini, dia sedang menghancurkan otaknya. Setelah pengamatannya hari ini, tampaknya hipotesisnya tentang pengaturan alat jiwa dan legiun insinyur jiwa cukup akurat. Kota itu tertutup baik di dalam maupun di luar, dan ada alat jiwa berbasis darat dan udara. Seluruh kota tertutup. Namun, Huo Yuhao masih merasa bahwa ini bukan kekuatan penuh di Sunrise City. Kota itu tampaknya sangat kuat, dan mereka bahkan memiliki alat jiwa kelas 9 untuk menahan benteng. Namun, dapatkah mereka benar-benar menahan 3 kerajaan lainnya di benua itu dengan 2 legiun insinyur jiwa? Jika ketiga kekaisaran mempertaruhkan segalanya, mereka bisa memobilisasi lebih dari 50 judul Douluo. Dengan kekuatan seperti itu, tidak mungkin legiun insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon bisa melawan mereka. Tidak ada seorang pun dari gereja Roh Kudus di sini? Tidak mungkin, mereka harus terlibat. Huo Yuhao mengerti Tuan Roh Jahat sekarang. Metode kultivasi Master Roh Jahat berbeda. Biasanya, mereka melibatkan pengorbanan arwah yang hidup, yang juga menjadi alasan mengapa mereka dikenal sebagai Tuan Jiwa Jahat. Adapun sandera yang ditahan, mereka pasti sangat cocok untuk kultivasi. Tubuh dan roh mereka tidak diragukan lagi sangat berharga bagi Tuan Jiwa Jahat. Akibatnya, gereja Roh Kudus sangat menghargai mereka. Setelah perang meningkat menjadi skala penuh, para sandera ini akan kehilangan arti pentingnya, dan Kekaisaran Sun Moon tidak akan membuat mereka hidup lagi. Mereka akan mencoba membuat mereka tunduk, dan jika mereka menolak, mereka akan dibunuh. Gereja Roh Kudus akan senang mengambil nyawa para sandera ini. 7 dari tang sekte yang telah datang saat ini tidak takut pada Tuan Jiwa Jahat. Mereka semua memiliki kemampuan khusus mereka sendiri. Namun, ini di bawah premis bahwa tuan-tuan roh jahat yang mereka hadapi berada di peringkat yang sama. Jika mereka bertemu Douluo berjudul, mereka akan dimusnahkan. Huo Yuhao harus sangat berhati-hati karena ini. Setelah merenungkan alasannya lagi, Huo Yuhao memasuki kondisi meditasi yang mendalam untuk memulihkan energi yang telah dikeringkannya pada siang hari. Laut spiritualnya berkilauan, dan sedikit gelombang spiritual menarik pikirannya ke arah itu. Oh, Saudara Skydream? Huo Yuhao sedikit terkejut saat dia memanggil. Dia tidak sama sekarang seperti sebelumnya. Laut spiritualnya benar-benar di bawah kendalinya. Sebagai hasilnya,
Dia bisa merasakan asal dari kekuatan spiritual yang menariknya ketika pikirannya ditarik ke laut spiritualnya. Tubuh Skydream Ichewon melayang diam-diam di laut spiritual emas Huo Yuhao. Dia terlihat sangat santai. Setelah Huo Yuhao memasuki lembah pertanyaan cinta Yin Yang, Skydream Ichewon dan Ice Jade Empress Scorpion keduanya tertidur lelap. Hanya putri salju kecil yang tidak terpengaruh. Mereka berdua baru pulih setelah dia meninggalkan Love Quarrying Valley. Pada titik ini, Skydream Ichewon bangun, yang membuat Huo Yuhao terkejut. Yuhao, peningkatanmu sudah melampaui harapan kita. Skydream Ichewon tersenyum lebar. Sejak dia bergabung dengan Huo Yuhao, Ichewon mulai menjadi lebih dan lebih seperti manusia. Huo Yuhao balas tersenyum dan berkata, aku hanya berhasil meningkatkan begitu banyak karena kekuatan kamu. Skydream Ichewon terkekeh dan berkata, setidaknya kamu belum melupakan akarmu. Kekuatan itu terlalu menakutkan. Oh, apakah kamu berbicara tentang Yin Yang Love Quarrying Valley? Setelah mendengar Skydream menyebutkan tempat itu, tatapan Huo Yuhao menjadi dingin. Jika bukan karena lembah, Wang Donger tidak akan mengalami koma. Meskipun kekuatan jiwanya meningkat 5 peringkat sebelum dia pergi, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang tempat itu. Skydream Ichewon menghela nafas dan berkata, jangan sedih. Kami bisa merasakan apa yang terjadi padamu. Namun, kami ditekan oleh kekuatan itu, dan tidak bisa bangun. Bahkan jika kami bangun, kami tidak akan dapat membantu kamu dengan apapun. Jangan pernah berpikir untuk menolak kekuatan itu. Jika kita tidak salah, kekuatan yang tersembunyi di dalam lembah mungkin berhubungan dengan para dewa. Huo Yuhao tersentuh. Brother Skydream, apakah kamu mengatakan bahwa ada dewa di sana? Benarkah lembah itu adalah tempat dewa cinta binasa? Skydream Ichewon berkata, aku tidak tahu apakah itu benar-benar dewa cinta. Namun, aku khawatir bahwa hanya kekuatan dewa yang bisa menekan asal spiritual dari Ice Empress dan aku sendiri. Kami bahkan tidak bisa berpikir untuk menolaknya. Jangan sia-siakan usaha kamu untuk melawannya, itu tidak mungkin. Selain itu, kami juga bisa merasakan bahwa itu tidak memiliki niat buruk terhadap kalian. Tidak ada niat buruk? Donger hampir disiksa sampai mati. Huo Yuhao berkata dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya, dan tatapannya menjadi dingin. Dia bukan Huo Yuhao tua lagi. Di masa lalu, dia akan mengutuk atau kehilangan ketenangan sepenuhnya. Tetapi ketika dia tumbuh dan mengalami lebih banyak hal, dia menjadi lebih mantap dan lebih tenang. Skydream Ichewon menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, baiklah, kita tidak akan membicarakan tempat itu lagi. Bagaimanapun, jangan kembali ke sana. Membicarakan tentang dirimu sendiri. Ketika kami bangun kali ini, kami menemukan perubahan signifikan pada tubuh kamu. Kau benar-benar bisa memadukan kekuatan permaisuri es dan permaisuri salju? Huo Yuhao berkata, aku hanya pada tahap awal fusi. Aku pikir jiwa bela diri yang Empress Es berikan kepada aku tidak lengkap, meskipun itu Ultimate Ice. Lebih tepatnya, ada peluang untuk membuatnya lebih kuat. Selain itu, aku belum bisa mencerna asal-usul kekuatan yang ditinggalkan permaisuri es, terutama karena kultivasi aku kurang, dan tipe elemen aku masih sedikit berbeda dari permaisuri es. Karena itulah aku mencoba memanfaatkan kekuatan permaisuri salju setelah menggabungkannya dengan permaisuri es untuk meningkatkan kualitas jiwaku. Setelah mendengar kata-kata Huo Yuhao, Skydream Ichewon terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas dan berkata, Yuhao, kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Meningkatkan kualitas jiwa bela diri kamu? Itu bukan sesuatu yang pernah terjadi di antara manusia atau binatang buas. Jiwa bela diri adalah bawaan. Jika kamu dapat meningkatkan kualitas jiwa bela diri kamu, kamu akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Huo Yuhao tidak terlalu peduli dengan ini. Itu mungkin karena aku beruntung. Para salju dan Ice Empress hampir dari elemen yang sama. Lebih penting lagi, kekuatan mereka tidak saling bertentangan. Ini adalah alasan mengapa aku bisa melanjutkan. Skydream Ichewon berkata, sepertinya kamu sangat akrab dengan kondisi tubuhmu. Karena kamu dapat mencapai ini, kamu dapat mulai menyerap kekuatan asal Ice Empress yang tersisa di tubuh kamu. Kecepatan kultivasi kamu akan meningkat seperti itu. Pada saat yang sama, kamu perlahan-lahan dapat menyerap bagian paling penting dari kekuatan spiritual yang tersisa di tubuh kamu. Masalah terbesar yang kamu miliki saat ini adalah tubuh kamu. Tubuhmu tidak cukup kuat. Itu perlu diperkuat lebih lanjut. Kalau tidak, kamu akan mengalami masalah tidak lama setelah kamu menyerap kekuatan ini.
Huo Yuhao mengangguk dan bertanya, aku mengerti maksud kamu. Apakah kamu ingin aku terus melebur tulang jiwa? Skydream Ichewor menjawab, ya. Selain itu, tulang jiwa berikutnya yang kamu gabungkan harus berkualitas lebih tinggi. Tulang jiwa yang kamu miliki sekarang adalah kerangka Ice Empress, tulang eskala jengking giok es, dan tulang kaki kiri yang memungkinkan untuk teleportasi instan. Jujur saja, hanya kerangka Ice Empress yang mampu sedikit meningkatkan kekuatan fisikmu. Dua tulang jiwa lainnya kurang efektif dalam meningkatkan kekuatan kamu karena fakta bahwa mereka memiliki kemampuan khusus. Akibatnya, tengkorak, lengan kanan dan tulang kaki kanan yang akan kamu fusikan selanjutnya harus difokuskan pada peningkatan kekuatan fisik kamu. Dengan cara ini, kamu bisa lebih baik bergabung dengan kekuatan Ice Empress. Sedangkan untuk permaisuri salju, kekuatan asal yang dia tinggalkan akan menjadi entitas mandiri sendiri, dan tidak akan diserap olehmu, karena dia telah menjadi rohmu. Namun, itu akan terus berkontribusi pada pertumbuhan fisik kamu. Aku percaya kamu bisa merasakan ini juga. Huo Yuhao menjawab, baiklah, aku akan mencoba menemukan tulang jiwa yang cocok secepat mungkin. Namun, tulang jiwa terlalu penting bagi tuan jiwa. Di mata tuan jiwa manapun, tulang jiwa adalah harta yang mutlak. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Selain itu, aku membutuhkan kualitas yang cukup baik. Aku hanya bisa mencari mereka secara perlahan. Lagi pula, tubuhku belum menjadi masalah yang mencolok. Setelah bergabung dengan kekuatan kehidupan yang sangat besar dari Life Gold, kondisi fisik aku saat ini dapat membantu aku bertahan sampai aku mendapatkan 8 cincin. Kekuatan jiwa dari Ultimate Ice aku tidak akan menguras tubuh aku juga. Setelah aku mendapatkan 8 cincin, aku harus memperkuat tubuh aku. Di sisi lain, aku mulai mengembangkan beberapa masalah dalam hal kekuatan spiritual aku. Setelah kultivasi tertutup ini, aku dapat merasakan bahwa kekuatan spiritual aku tampaknya telah meningkat. Selain itu, peningkatan ini dalam hal kualitas. Namun, aku merasa bahwa laut spiritual aku tidak mampu lagi menangani peningkatan ini. Setelah keluar dari kultivasi tertutup aku takut mengembangkan kekuatan spiritual aku lebih jauh. Apakah ada cara aku bisa menyelesaikan masalah ini? Skydream Ichewor menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak punya metode khusus untuk membantu kamu di daerah itu. Kekuatan spiritual kamu tidak hanya datang dari aku, sebagian darinya berasal dari Tetua Yi. Tetua Yi sudah mengambil setengah langkah ke ranah dewa. Asal spiritualnya, atau lebih tepatnya fragmen dari rasa ilahinya, memiliki jejak keberadaan ilahi di dalamnya. Setelah kamu melebur dengan mereka sepenuhnya, kekuatan spiritual kamu akan dapat meningkat lebih cepat lagi, sampai kamu mencapai dunia konkret imaterial. Namun, otakmu akan mulai mengalami masalah jika kekuatan spiritualmu menjadi terlalu kuat. Ini masih saran yang sama, dapatkan tulang jiwa, terutama tengkorak. Itu harus berkualitas baik juga. Pilihan terbaik adalah tengkorak binatang jiwa berumur 100.000 tahun. Masalah kamu akan terpecahkan jika itu kompatibel. Jika kekuatan spiritual kamu dapat naik ke tingkat lain, itu akan mencapai tingkat aku ketika kamu pertama kali bertemu aku. Ketika itu terjadi, kamu akan dapat melindungi diri kamu sendiri bahkan jika kemampuan kamu tidak akan meningkat secara signifikan. Tidak akan mudah bagi makhluk buas jiwa untuk membunuhmu. Huo Yuhao tertawa getir. Saudaraku, kamu memanggil aku untuk mengatakan semua ini? Aku tahu semua yang ingin kamu katakan. Bisakah kamu memberi aku lebih banyak petunjuk? Skydream Ichewor berkata, mengapa kamu begitu terburu-buru? Aku belum mengobrol dengan kamu dalam waktu yang lama. Ayo ngobrol lagi. Tentu saja aku mencoba untuk memberitahu kamu, sama seperti aku membantu kamu menangkap Bing Bing. Jangan panggil aku Bing Bing. Suara dingin Empress Ice terdengar. Garis cahaya hijau kebiruan melintas dan Ice Jet Empress Scorpion muncul di atas Skydream Ichewor. Dia menepuk kepalanya, dan dia segera menghilang kembali ke laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao terkejut. Ice Empress, kamu sudah bangun juga? Iya. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao merasa bahwa permaisuri es terdengar sangat aneh. Tampaknya ada sesuatu yang lain tentang dirinya. Dia terdengar malu. Skydream Ichewor muncul kembali dari bagian lain dari laut spiritual Huo Yuhao, dan dia menjilat lagi. Baiklah, aku tidak akan memanggilmu Bing Bing. Kenapa kamu tidak tidur lebih lama? Aku bisa memberitahu Yuhao segalanya. Permaisuri es dengan dingin menjawab, kamu penuh omong kosong. Kamu berbicara selama setengah hari tanpa sampai ke topik utama. Yuhao,
kekuatan jiwamu sudah menemui jalan buntu. Kamu perlu mendapatkan cincin jiwa baru untuk meningkatkan lebih lanjut. Dalam hal kekuatan spiritual kamu, kami merasa bahwa kamu dapat mempertimbangkan untuk menemukan spesies makhluk jiwa yang disebut Effile Tyrant. Kamu bisa mencoba menyatu dengan Effile Tyrant. Ya, itu, Skydream Iceworm segera menambahkan. Diam. Permaisuri es membentak Skydream, dan dia dengan cepat menutup mulutnya. Dia tampak marah, tetapi tidak berani menjawab. Apa yang terjadi dengan kalian berdua? Aku merasa ada sesuatu yang salah. Huo Yuhao ingin tahu ketika dia melihat Ice Empress, sebelum melihat Skydream Iceworm lagi. Dia bahkan tampaknya tidak tertarik ketika Permaisuri es menyebutkan Effile Tyrant, yang merupakan jenis binatang buas yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Permaisuri es mendengus marah, dan menatap Skydream dengan mata kuning kristal, yang dipenuhi dengan cahaya yang mengancam. Tidak ada. Yuhao, mengapa kamu menebak-nebak secara membabi buta? Bingbing dan aku murni teman. Persahabatan kita murni. Apakah aku benar, Bingbing? Enyahlah. Permaisuri es terdengar agak lemah sekarang, dan rasa malunya terungkap sekali lagi. Baiklah, aku akan enyahlah. Jangan marah. Aku akan enyahlah. Saat dia berbicara, dia melintas dan menghilang ke laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao segera merasakan cincin di jarinya yang dibentuk oleh tubuh Skydream Iceworm yang sebenarnya bergerak dengan lembut. Dia tidak tergerak saat bertanya, Permaisuri es, apa itu Effile Tyrant? Permaisuri es sepertinya kembali ke dirinya yang dulu setelah Skydream Iceworm pergi. Dan dia berkata, Effile Tyrants adalah makhluk jiwa yang sangat kuat. Kemampuan mereka sangat berbeda tergantung pada kultivasi mereka. Mereka awalnya tidak ada di benua Douluo. Mereka adalah penduduk asli benua Matahari Bulan. Beberapa ribu tahun yang lalu, Effile Tyrant terkuat, yang dikenal sebagai Effile Tyrant King, pernah memasuki Great Star Doe Forest. Pada saat itu, Skydream juga berada di hutan Great Star Doe. Setelah melirik tempat Skydream Iceworm menghilang, Permaisuri es melanjutkan, dia secara pribadi menyaksikan pertarungan besar antara Effile Tyrant King dan Beast God Ditian, yang merupakan salah satu dari 10 binatang buas besar. Effile Tyrant King memang sangat kuat. Bahkan melawan Dewa Binatang, dia masih memiliki peluang untuk menang. Kultivasi Beast God adalah sekitar 820.000 tahun, dan dia telah mengatasi hambatan tambahan dibandingkan dengan Effile Tyrant King. Kedua binatang itu bertarung selama 3 hari 3 malam sebelum Dewa Beast berhasil mengalahkan Effile Tyrant King karena kultivasinya yang unggul. Pada saat itu, Effile Tyrant King mencoba membunuh Skydream sebelum dia pergi. Namun, suara dari keberadaan misterius tiba-tiba terdengar, dan membuatnya takut. Huo Yuhao tertegun ketika dia bertanya, keberadaan misterius? Eksistensi misterius apa yang ada di Great Star Doe Forest? The Ice Empress menjawab, aku juga tidak terlalu yakin. Skydream hanya tahu secara kasar. The Beast God Ditian setara dengan Ultimate Douluo yang paling menonjol, tetapi tampaknya ada keberadaan yang lebih kuat di Great Star Doe Forest yang tertidur. Mungkin seperti Tetua Yi, setengah jalan ke ranah dewa. Sudah tidur selama ini, dan mungkin hanya Dewa Binatang yang tahu seberapa kuatnya. Ya. Aku pernah mendengar Ditian memanggilnya, Tuan. Suara Skydream terdengar sekali lagi, tetapi dia tidak muncul. Huo Yuhao terpana ketika dia bertanya, apakah kalian berdua meminta aku untuk mendapatkan tengkorak Raja Effile Tyrant? Bodoh, tentu saja tidak. Permaisuri es menjawab. Effile Tyrant adalah spesies. Tidak hanya Effile Tyrant King. Selain itu, kamu bahkan mungkin tidak bisa mendapatkan tengkorak Effile Tyrant King. Kemacetan ke-8-nya akan segera tiba. Awalnya, dia ingin merebut Skydream karena kemacetan ke-8 ini. Jika dia tidak bisa melewati hambatan ini dan benar-benar mati, jiwanya berdering tidak akan tetap, meskipun tulang jiwanya akan tetap hidup. Selain itu, Effile Tyrant sangat istimewa karena mereka hanya dapat menghasilkan tengkorak, dan tidak ada tulang jiwa lainnya. Huo Yuhao sangat terpengaruh setelah dia mendengar bahwa mereka hanya bisa menghasilkan tengkorak. Secara umum, apakah atau tidak binatang jiwa akan menghasilkan tulang jiwa adalah kebetulan. Semakin tinggi kultivasi makhluk jiwa, semakin besar kemungkinan tulang jiwa muncul darinya. Hanya 100.000 tahun jiwa binatang pasti akan menghasilkan tulang jiwa. Dalam situasi seperti itu,
Huo Yuhao sedang menghadapi tugas yang sulit jika dia ingin berburu dan membunuh binatang buas untuk mendapatkan tulang tengkorak. Tengkorak adalah yang paling langka di antara 6 jenis tulang jiwa. Inilah sebabnya mengapa itu adalah keberuntungan jika dia ingin mendapatkan tengkorak. Dalam sebagian besar lelang skala besar di berbagai kekaisaran, tengkorak akan memerintahkan harga astronomi, dan seseorang akan segera membelinya. Itu lebih sulit daripada mata uang yang paling sulit. Namun, kemungkinan mendapatkan tengkorak akan sangat meningkat jika ada spesies binatang buas yang pasti bisa menghasilkan tengkorak. Selain itu, hampir 100% kemungkinannya jika Huo Yuhao berhasil berburu binatang buas yang berumur 100.000 tahun dari spesies ini. Huo Yuhao cerdas. Dia mengerti apa arti Ice Empress dan Skydream dan berkata, dalam hal ini, kalian berdua menyarankan agar aku menemukan Evile Tiran dan membunuhnya untuk mendapatkan tulang jiwanya, karena Evile Tiran King kemungkinan besar meninggal setelah gagal untuk menyeberangi kemacetannya, atau mencoba melintasi kemacetannya dan tidak akan mengganggu aku. Jika aku beruntung, aku mungkin akan menemukan tulang jiwa yang ditinggalkannya bersama bangkainya. Apakah aku benar? Kamu tidak terlalu bodoh. Permaisuri Es menjawab dengan dingin. Huo Yuhao tertawa getir. Namun, masalahnya adalah bahwa Evile Tiran tidak akan lemah bahkan jika Evile Tiran King tidak ada. Aku tidak mengerti seperti apa mereka, karena aku tidak belajar tentang mereka di akademi. Aku bisa memberitahumu karakteristik mereka. Evile Tirans hidup berkelompok, dan mereka hanya hidup di lingkungan terpanas dan paling lembab. Karena mereka berasal dari Kekaisaran Sun Moon, mereka harus memiliki habitat milik mereka. Aku tidak berpikir akan sulit untuk menemukan di mana habitat mereka. Adapun kemampuan mereka, mereka dapat menyebabkan semua jenis gangguan spiritual dan kebingungan bagi makhluk hidup selain dari kemampuan serangan utama mereka, Evile Ray. Kecuali itu adalah Evile Tiran King itu sendiri, Evile Tiran tidak akan membingungkan kamu. Tapi kamu harus bekerja untuk tulang jiwa. Selain itu, minta beberapa orang kuat dari akademi kamu untuk mengikuti kamu begitu masalah ini selesai. Bukankah ada beberapa individu kuat di akademi kamu? Kami hanya berusaha membantu kamu menemukan kemungkinan terbesar bagi kamu untuk mendapatkan tulang tengkorak, tetapi itu tidak mutlak. Aku mengerti. Terima kasih. Huo Yuhao dengan tegas mengingat kata-kata Permaisuri Es sebelum dia melepaskan diri dari dunia spiritualnya. Dia keluar dari kondisi meditatifnya yang dalam secara alami dan tanpa sadar memandang ke bawah ke jarinya sendiri. Cincin yang diubah oleh Skydream Iceworm berubah menjadi terbalik, dan ada kata-kata kecil dan halus di atasnya. Jika bukan karena mata Huo Yuhao yang kuat, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Kata-katanya adalah, Yin Yang Love Quarrying Valley. Aku menjalani tes yang sama dengannya. Aku menemui banyak kesulitan, dan melewati banyak tes. Huo Yuhao memutar bibirnya. Ceritakan tentang hasilnya. The Ice Empress tidak seperti Skydream. Jika dia ingin merasakan apa yang terjadi di dunia luar, dia harus melalui kekuatan spiritual Huo Yuhao. Saat ini, Huo Yuhao mengendalikan laut rohaninya sepenuhnya. Karena itulah Huo Yuhao tidak takut pada Permaisuri Es mendengarkan gerakannya di dunia luar. Namun, Skydream Iceworm berbeda. Asal spiritualnya adalah dengan Permaisuri Es, dan dengan demikian dia hanya bisa berinteraksi dengan Huo Yuhao melalui beberapa metode khusus jika dia tidak ingin dia mendengar. Hasilnya adalah aku berhasil lulus dan mendapatkan hadiah. Kami bahkan... Huo Yuhao tertawa ketika dia melihat kata-kata ini muncul. Setelah itu, dia mengajukan pertanyaan teknis. Bagaimana cacing dan kalajengking melakukannya? Idiot. Kami berubah menjadi manusia sebelum kami melakukannya. Kamu bahkan tidak mengerti ini, HMPH. Setelah meninggalkan kata-kata terakhir ini, Skydream Iceworm berubah kembali menjadi cincin, dan aura rohaninya kembali ke laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao akhirnya tercerahkan sekarang. Dia mengungkapkan senyum aneh di wajahnya. Mereka akhirnya bersama. Tidak heran Permaisuri Es tampak sedikit berbeda, meskipun dia masih sedingin saudara Skydream. Pada titik ini, suara samar dan dingin terdengar. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah! Huo Yuhao mengangkat kepalanya, dan melihat Ji Juan menatapnya dengan ekspresi aneh di wajahnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kamu tersenyum padaku dengan senyum aneh di tengah malam? Tidakkah kamu berpikir? Huo Yuhao batuk. Itu tidak disengaja. Kamu dapat melanjutkan kultivasi kamu. Juga, jangan tersenyum mesra.
Meskipun aku sangat fokus pada pedangku, aku tidak sepenuhnya mengerti tentang hal-hal lain. Selain itu, aku tidak akan menyukai seorang pria. Diam. Sejak kapan kamu menjadi begitu banyak bicara? Kita bisa bertarung jika kamu tidak bahagia. Lawan kakiku, apakah kamu lelah hidup? Mengolah. Ji Juan sebenarnya mengungkapkan senyum saat ini. Dia memutar bibirnya saat melihat Huo Yuhao yang jengkel. Setelah itu, dia menutup matanya. Saat dia menyaksikan Ji Juan memasuki kembali kondisi kultivasinya, ekspresi Huo Yuhao perlahan berubah normal lagi. Dia mengungkapkan rasa kehilangan, dan sepertinya teringat ketika dia pertama kali masuk Akademi Shrek bersama Wang Dong'er. Bukankah mereka di dua tempat tidur yang sama? Aku masih berpikir bahwa dia orang yang bersih saat itu. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya seorang gadis? Jika aku bisa kembali ke masa lalu, itu akan luar biasa. Bahkan jika aku harus melalui rasa sakit berkultivasi lagi. Dong'er, Dong'er. Kerinduan seperti pisau pahat yang mengukir Wang Dong'er yang terlihat tak terlihat ke dalam jiwanya. Malam terus berjalan tanpa suara. Di pagi hari, semua orang dari sekte Tang mulai sibuk. Nan Qiuqiu dan Ye Gui menyamar sebagai saudara perempuan, sementara Ji Juan dan Jing Xian berpura-pura sebagai pasangan. Huo Yuhao, Hichaito dan Susan Shi bertindak sendiri. Mereka bertuju meninggalkan hotel dan pergi mengelilingi Sunrise City, memperoleh informasi dan mengumpulkan intelijen. Huo Yuhao memiliki misi paling penting. Dia menggunakan deteksi spiritual untuk mensurvei Sunrise City sekali. Seperti yang dia duga, dia tidak menemukan sandera di kota. Apa artinya ini? Itu berarti dia harus mulai mencari mereka di bawah tanah. Letak kota itu jelas di benak Huo Yuhao melalui deteksi spiritualnya. Bukan hanya pusat kota yang memiliki alat jiwa kelas atas. Ada juga alat-alat jiwa kelas atas di 4 sudut kota, tetapi sejauh ini ia tidak menemukan penguasa jiwa jahat. Saat ini, setidaknya ada 1 atau 2 insinyur jiwa kelas 9 di kota. Ketika dia melakukan deteksi tingkat yang lebih dalam, dia bisa memastikan bahwa setidaknya 1 alat jiwa di pusat kota harus kelas 9. Alat jiwa kelas 9 harus dioperasikan oleh seorang insinyur jiwa kelas 9 atau title Douluo. Karena alat jiwa kelas 9 telah disiapkan, pasti ada seseorang yang bisa mengoperasikannya.